Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Lu'lu'atul Ma'nunah dengan nomor induk mahasiswa 18422-036 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Nah, teman-teman, perkenankan saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Digital. Nah, berikut adalah PPT-nya. Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Digital oleh Naila Lu'lu'atul Ma'nunah, nomor induk mahasiswa 18422-036, Prodi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini terkait tentang adanya eksistensi bahasa Indonesia di era digital ada 4 poin teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan membahas apa itu eksistensi. Poin yang kedua, apa itu bahasa Indonesia. Dan poin yang ketiga adalah apa itu globalisasi. Sementara poin yang keempat yaitu apa saja eksistensi bahasa Indonesia di era digital. Langsung saja ke poin yang pertama ya teman-teman, yaitu tentang eksistensi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi diartikan sebagai suatu keberadaan. Maksudnya di sini yaitu pada hakikatnya eksistensi itu memang tentang penilaian ada atau tidak adanya dari pengaruh tentang adanya suatu hal. Eksistensi juga dianggap sebagai sebuah istilah untuk mengapresiasi kepada seseorang yang telah memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Jadi, eksistensi dari bahasa Indonesia itu memang ada keberadaannya dan penilaiannya memang nyata walaupun sudah memasuki era globalisasi seperti sekarang ini. Seperti contoh, bahasa Indonesia masih dan akan dipakai pada suatu masyarakat pedalaman. Seperti yang kalian ketahui, yang kita semua ketahui kan juga seperti itu kan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang seputar bahasa Indonesia. Apa toh bahasa Indonesia itu? Menurut kalian, pengertian dari bahasa itu apa? Nah, benar. Suatu alat komunikasi yang digunakan antara satu orang dengan orang lain ataupun satu orang dengan kelompok untuk adanya keterkaitan berkomunikasi, itu yang dinamakan bahasa. Nah, selanjutnya ada pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama menurut Krida Laksana dan menurut Kencono. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitriter yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi, dan untuk mengidentifikasikan diri. Dan menurut Owen, bahasa adalah kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki. Dan menurut Kerov, bahasa ini diartikan menjadi dua bagian teman-teman. Yang pertama, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan pengertian yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, bunyi ujaran yang bersifat arbitriter. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ada fungsi personal, yang kedua ada fungsi interpersonal, yang ketiga ada fungsi direktif, yang keempat ada fungsi referensial, dan yang kelima ada fungsi imaginatif. Yang pertama fungsi personal. Fungsi personal yaitu bahasa digunakan untuk meluapkan perasaan maupun emosi dari dalam setiap individu manusia. Yang kedua ada fungsi interpersonal. Artinya, bahasa itu digunakan untuk memelihara relasi sosial. Misalnya, penerapan 5S di sekolah ya teman-teman. Yang ketiga, ada fungsi direktif. Artinya, bahasa itu bisa digunakan untuk mengontrol perilaku orang lain. Contohnya nih, orang tua menasihati anaknya supaya rajin belajar agar bisa mengerjakan soal ujian dan mendapatkan nilai bagus nantinya. Lalu yang keempat ada fungsi referensial. Artinya bahasa itu digunakan untuk membicarakan objek atau kejadian dalam lingkungan ataupun budaya tertentu. Dan yang kelima ada fungsi imajinatif, yaitu artinya
Bahasa ini digunakan untuk melahirkan karya sastra yang berbasis pada kekuatan imajinasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pengertian dari bahasa Indonesia. Kalian pasti sudah mengetahui kan ya apa pengertian dari bahasa Indonesia. Nah, benar teman-teman, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi dengan yang lainnya. Sebenarnya fungsi bahasa Indonesia sudah jelas terdapat dalam Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan jelas dinyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan semua masyarakat Indonesia. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara bisa kita rumuskan sebagai berikut. Ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional yang tercantum pada Lambang Kebanggaan Nasional, tercantum juga pada Lambang Identitas Nasional, dan tercantum juga pada alat perhubung antar daerah dan antar suku bangsa, dan sebagai alat pemersatu. Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Artinya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi kenegaraan, dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa pengantar di kalangan lembaga pendidikan, dan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan bahasa Indonesia itu juga sebagai bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang globalisasi. Sebenarnya pengertian dari globalisasi itu kan sudah tidak asing bagi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat adanya saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, maupun antara satu bangsa dengan bangsa lain melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas negara menjadi sempit. Di sini ada ciri-ciri dari globalisasi teman-teman. Ada 4 cirinya. Yang pertama, globalisasi itu perlu didukung oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi. Lalu yang kedua ada globalisasi telah melampaui batas tradisional geopolitik. Yang ketiga, globalisasi adanya ketergantungan antar negara, dan globalisasi itu cirinya merupakan pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Di era modern seperti sekarang ini, pasti semua orang tidak asing dengan adanya globalisasi. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, masyarakat merasa menjadi mudah menggunakan teknologi tersebut, dan kebanyakan masyarakat menjadi tidak membutuhkan orang lain dalam kegiatan sehari-harinya, karena dengan teknologi semua kegiatan cepat selesai. Jadinya semua orang itu sudah Di lain sisi ada dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Di sini ada dampak positifnya, yaitu berupa peningkatan mobilitas sosial, ada kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan informasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan adanya kesempatan yang lebih luas untuk berinteraksi dari jarak jauh, dan adanya peran investasi mengurangi kemiskinan di berbagai negara. Sementara dari dampak negatif globalisasi itu adalah kualitas lingkungan yang semakin merosot karena terlalu mementingkan keuntungan, pembangunan yang tidak seimbang, adanya pengangguran yang semakin banyak, dan adanya kecenderungan faktor pendidikan ke arah yang lebih negatif. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu dari eksistensi bahasa Indonesia di era digital. Eksistensi bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini merupakan jati diri bahasa Indonesia itu perlu dibina dan dimasyarakat oleh setiap warga negara Indonesia lagi. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus
oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Karena adanya pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia ini. Nah, ini tuh menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa nasional kita, teman-teman. Jadi, jika kita patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi, maka kita akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya sendiri. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena peningkatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah perlu juga dilakukan melalui peningkatan kemampuan akademik para pengajarnya. Nah, terakhir nih teman-teman, eksistensi bahasa Indonesia di era digital ini bisa kita maknai bahwa untuk memastikan, untuk menyelamatkan bahasa Indonesia untuk tetap ada dan dipertahankan itu melalui kita itu disiplin dan mematuhi terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya, teman-teman. Jadi apabila kita disiplin berbahasa Indonesia, kita akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan bangsa Indonesia itu dari pengaruh negatif asing atas kepribadiannya bangsa Indonesia itu sendiri, teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.